Baik. Terima kasih, Ibu. Selamat pagi, anak-anak semua. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ini ada yang lagi sakit ya. Memang udara di Flores ini akhir-akhir ini memang dingin sekali. Banyak yang pilek. Ada yang sakit nah di antara kalian? Sudah berangkat, Pak. Baik, untuk pertemuan kita hari ini kita akan bahas masalah masih berhubungan dengan reservasi dan ini menjadi pertemuan kita yang ketiga ya. Khususnya untuk hari ini yaitu Bapak akan menjelaskan tentang menerima dan mencatat reservasi individu melalui telepon. Jadi kalau yang kemarin-kemarin anak-anak sudah, saya mengharapkan masih ingat materinya, ya pengenalan tentang alat-alat di reservasi. Kemudian sebelumnya juga itu kita belajar tentang apa sih namanya telepon operator, karena itu masih ada kaitannya. Jadi karena memang kalau di hotel itu memang kalau satu departemen itu ada hubungannya. Contohnya di Evo itu kan ada 4 section itu. Secara besar itu ada hubungannya dari operator nanti lari ke reservation. Nah sekarang kita ke reservation. Setelah reservation nanti kita Bapak akan bahas tentang reception. Kemudian yang terakhir adalah concierge atau bell service atau bell boy. Nah baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita untuk materi hari ini adalah supaya anak-anak bisa memahami, bisa melayani permintaan reservasi dengan baik, ya kan, dengan sopan, terus ramah, karena kita nanti akan apa namanya berhubungan dengan tamu, ya, dalam berkomunikasi. Kemudian nanti untuk tujuan yang kedua, yaitu anak-anak diharapkan bisa mencatat, bisa mendapatkan informasi yang sedetail mungkin dari tamu yang akan memesan kamar. Ya, supaya nanti tidak ada terjadi miskomunikasi, kemudian endingnya itu goalnya yang tidak baik, ada negatif image nanti yang muncul. Ya, kalau ada komplain dari tamu. Jadi perlu itu anak-anak harus belajar ya untuk benar-benar mengumpulkan collecting data dari tamu ya sampai yang sejelas-jelasnya dan akurat. Kemudian dari materi hari ini juga tujuannya adalah supaya anak-anak juga bisa mencatat semua permintaan tamu ya, itu dicatat betul, jangan sampai ada yang terlupakan. Makanya perlu di sini yang dibutuhkan dari anak-anak itu adalah nanti konsentrasi. Ya, karena once kita atau anak-anak itu lupa mencatat permintaan dari tamu, dan hasilnya juga endingnya adalah komplain. Nah, kemudian yang terakhir anak-anak, setelah pembelajaran kita ini, Bapak mengharapkan supaya nanti anak-anak bisa mengisi reservasi, mengisi formulir reservasi, karena memang sesuai dengan ya, kita punya judul atau topik hari ini adalah menerima dan memproses menerima dan mencatat reservasi individu by telepon atau melalui telepon. Baik, anak-anak sekalian, pernah ada anak-anak mengalami atau pernah merasakan dimarahin sama guru? Pernah ada anak-anak? Pernah. Pernah, Pak. Oke. Bahkan sering kali ya itu si Komang itu yang sering bandel itu anak. Komang mana Komang itu? Maaf Pak. Ya itu harus hati-hati. Jadi ini saya mau deskripsikan lagi, mau kasih tahu minggu lalu itu Komang ketika Bapak jelaskan tentang telepon operator waktu itu, terus dia tidak concern, dan akhirnya ketika ditanyakan
jawabnya akhirnya tidak ini, jadi tergelincir begitu, jadi tidak benar, belum tepat. Nah ini maksudnya ada apa? Kalau seandainya kita tidak konsentrasi, tidak mendapatkan apa namanya, tidak konsentrasi dengan baik, ya ketika ada orang yang ngomong, orang yang menyampaikan pesan, jelas hasilnya pasti akan kurang bagus, ya seperti itu. Bahkan bisa jadi masalah. Nah seperti itu. Nah kemudian anak-anak berikut ini Bapak akan memutar ya video tentang reservasi ya supaya anak-anak bisa cermati. Baik, ditunggu sebentar. Oh ya, ketua kelasnya tadi Arya, itu tadi Bapak sebelum masuk kelas ini Bapak suruh bagikan LKPD-nya sudah dibagikan, nak? Oh iya Pak, ini mau tak bagikan Pak, bentar. Iya, oke, terima kasih. Terus tadi terima kasih banyak Arya, ini ya, tadi sudah bantu Bapak untuk absensi, jadi ya, ini semua lengkap. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa nanti Arya ya untuk setelah pembelajaran selesai itu nanti mungkin dibantu sama temannya, siapakah boleh Mulyadi atau Agung untuk membereskan itu peralatan kita, laptop Bapak terus dengan instalasinya kabel-kabel itu harus kembalikan lagi ke ruang guru. Iya Pak, siap Pak. Terima kasih. Baik anak-anak, sekarang kita mau lihat dulu video tentang reservasi. Pertama, angkat telepon dengan tangan kiri sebelum bunyi 3 dan baik, mau ditunggu sebentar, maaf. Sekarang kita ke penanganan reservasi individu melalui telepon. Tidak jauh berbeda dengan penanganan reservasi individu secara langsung. Berikut adalah langkah-langkah. Pertama, angkat telepon dengan tangan kiri sebelum bunyi 3 dan tangan kanan memegang alat tulis untuk menulis pesan. Tapi itu anak-anak tolong diperhatikan ya. Tolong dilihat di sini ya. Mulyadi, ya, Mulyadi bisa lihat dulu Bapaknya sebentar lagi karena kita waktunya cuma sedikit dalam kelas. Nanti obrolan kita bisa dilanjutkan kemudian anak-anak. Ya, Mulyadi bisa diperhatikan di sini dulu. Oke, tadi disampaikan yang pertama bahwa angkat telepon itu pakai tangan kanan, pakai tangan kiri dan nulisnya pakai tangan kanan. Boleh aja, tapi itu fleksibel aja karena tergantung dari tangannya anak. Kalau seperti Bapak ini kan kidal. Kalau kidal itu tidak mungkin saya akan pakai tangan itu ya, tulisnya pakai tangan kanan. Berarti saya ngangkat teleponnya pakai tangan kanan, tulisnya pakai tangan kiri seperti itu. Jadi itu di adjustment aja, disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Iya Pak. Kemudian kita lanjut. Kedua, berikan salam atau kritik dan tawarkan bantuan atau offer help. Misalnya, next hotel, good morning, pleasure speaking, how may I assist you? Nah, yang ini untuk greeting atau offer apa ya, untuk greeting dan offer help itu nanti anak-anak juga bukan cuma ini aja. Jadi bahasa Inggris itu tidak baku. Tidak baku bahwa kita harus menggunakan kata itu aja, tidak. Ya kan? Bisa aja good afternoon reservation, Silas speaking, ya kan? Atau good afternoon reservation, this is Silas, ya, may I help you? Ya seperti itu. Jadi kita fleksibel aja. Nah, nanti untuk kisi-kisinya bagaimana how you have to say, bagaimana kamu menawarkan bantuan dan lain-lain dalam bahasa Inggris nanti Bapak akan lampirkan dalam uraian bahas. Ya. Lalu kamu akan menyampaikan keinginannya untuk memesan kamar. Gunakan nada dan kata yang lembut, ramah dan sopan.
ketiga, tanyakan tipe kamar, jumlah kamar, dan tanggal kedatangan serta tanggal keberangkatan yang ingin dipesan. Nah, ini sangat penting ya. Ini menjadi hal yang sangat serius buat anak-anak untuk paham nanti kalau terjunnya di hotel bahwa guest identity itu termasuk bagian dari guest identity. Jadi identitas tamu itu benar-benar harus lengkap. Length of stay-nya, date of check-in, date of check-out-nya, kan gitu. Kemudian apa sih lagi nanti ada turunannya lagi informasi seperti flight detail-nya, arrival flight detail, ya kan? Arrival flight detail itu anak-anak. Ada yang tahu arrival flight detail? Binda mungkin tahu arrival flight detail itu apa, nak? Mungkin pernah dengar? Pak. Ya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan Norin. Saya. Flight detail itu data penerbangan. Data penerbangan yang pasti, Pak. Suaranya agak ini ya. Ya, Pak. Tapi saya yakin ya Norin jawabnya benar. Mungkin ada Agung mau nambah begitu apa itu flight detail? Arrival flight detail ya, karena flight detail itu umum. Arrival flight detail itu maksudnya apa itu? Arrival flight detail itu biasanya kita dapatkan ketika tamu itu reservasi ke kita, ke hotel. Kemudian arrival flight detail itu terdiri dari kode penerbangan, jam penerbangan, sekaligus ada detail tamu yang bisa ditambahkan, yaitu siapa tahu tamunya minta request pick up airport, Bapak. Baik, terima kasih. Alasannya jawabnya bagus, alasannya juga sangat komplit. Bahwa seperti itulah kira-kira. Jadi ini sangat penting karena apa? Nanti akan berimbas pada kalau seandainya kita tamunya request itu artinya minta. Dia minta untuk dijemput. Nah, saya pakai GA 776 atau W76 jam 14.15. Terus kita tidak record di sana, anak-anak, itu bahaya. Nanti tamunya akan komplain, dia nunggu lama di airport sana, sedangkan staf hotelnya, airport itu tidak datang. Nah, itu bermasalah. Jadi kalau seandainya sekali masalah pada first impression saat pertama dia datang, sudah masalah, itu sampai ending pasti tidak akan bagus. Susah untuk membuat tamu itu senang ketika pertama kali first image-nya tidak bagus. Jadi anak-anak tolong perhatikan yang ini. Terima kasih Agung. Keempat, lakukan checking pada reservation chart atau sistem komputer. Apakah kamar tersedia atau tidak? Nah, ini sangat penting. Anak-anak juga harus tahu bahwa di hotel itu punya sistem untuk melihat ketersediaan kamar. Jadi kita memang harus anak-anak ya diharapkan nanti Bapak harapkan kalau sudah nanti kerja lihat itu baik-baik yang namanya room availability, ketersediaan kamar. Kalau zaman dulu itu ada itu yang istilahnya namanya density chart, ada yang namanya conventional chart. Nah, untuk detailnya nanti Bapak akan lampirkan di bahan ajar buat anak-anak nanti ya. Nah, itu kalau zaman sekarang itu kita pakai apa? Pakai computerized system. Jadi sistemnya semuanya pakai komputer, jadi semua ketersediaan kamar itu ada di dalam komputer itu dan lebih gampang lagi. Contohnya kalau kita mau melihat kamar standar, terus pada periode tertentu untuk berapa malam menginapnya, nanti ketahuan di sana. Ya, apakah itu masih ada, still available, atau dia sudah minus, itu ketahuan. Seperti itu. Jadi supaya action kita setelah kita melihat room availability ini nanti apa? Apakah kita menerima atau kita menolak atau kita memberikan alternatif lain seperti itu. Jadi itu sangat berguna. Anak-anak harus paham betul tentang room availability. Kemudian lanjut. Jika kamar tersedia, jelaskan harga kamar berikut fasilitas-fasilitas yang didapatkan. Nah, ini juga sangat penting. Bahwa jadi seorang reservation itu bukan hanya duduk di kursi yang kakinya rodanya 6 kemudian muter-muter. Tidak, ternyata punya pekerjaan, misi yang sangat luar biasa sebagai kunci master key daripada image-nya hotel juga. Bahwa ketika tamu memesan kamar, bilang apakah kamar tersedia atau tidak?
Jika kamar tersedia, jelaskan harga kamar, bentuk fasilitas-fasilitas yang didapatkan. Jadi maksudnya supaya anak-anak juga harus bisa menjelaskan baik pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tergantung dari tamunya, ya, menjelaskan tentang fasilitas kamar hotel itu, ya kan? Jadi inside the room dengan outside the room. Outside the room berarti area hotelnya. Jadi hotel properti itu anak-anak juga harus paham, ya kan? Dan terus update informasi itu tentang hotel properti, kemudian roomnya juga, room condition, fasilitas yang ada dalam kamar juga harus terupdate. Itu kerjaannya reservation. Jadi anak-anak nanti kalau sudah dapat kerja di hotel, di reservation khususnya, yang ini Bapak pesan, hati-hati. Selalu up to date, selalu update dengan informasi itu. Nah, bagaimana menggunakan bahasa yang baik, itu juga menjadi perhatian utama. Nah, anak-anak itu harus ingat, kalau kita di Flores ini kan susah ya, bahasanya tuh kalau dia lihat dari dari jendelanya saudara-saudara kita dari tempat lain, dari provinsi lain, memang sedikit agak nampaknya seperti kasar. Dan ini saya sadar itu bahwa memang kita harus benar-benar merubah ya pada saat kita kerja di hotel. Tidak boleh lagi kita contohnya ogah-ogahan, ini tidak boleh. Tidak boleh lagi kita bilang kita tidak suka dengan bahasa Inggris juga tidak boleh. Harus kita belajar, harus kita tekun. Kalau memang once kita decide putuskan untuk belajar untuk kerja nanti di pariwisata, khususnya di hotel, ya terlebih khusus di reservation, berarti kita harus benar-benar serius supaya kita nanti bisa dibilang profesional di bidangnya. Bapak lanjut. Jika kamar tidak tersedia, tawarkan tipe kamar lainnya atau kamar di waiting list-kan dan diberitahukan kepada tamu secepatnya apabila ada perubahan, pembatalan, dan lain sebagainya. Ya. Lanjut. 5. Tanyakan nama tamu yang akan menginap, nomor telepon, alamat, metode pembayaran, permintaan khusus atau visa web, dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk pengisian reservation form. Ini sangat penting. Jadi ada special request, ada pembayaran. Karena kalau tamu nginap di hotel kan tidak ada yang komplimen dong. Tapi memang ada komplimen. Tapi komplimen itu hanya dikhususkan pada special guest. Special treatment tadi yang namanya komplimen itu hanya pada tamu-tamu yang punya secara bisnis itu menguntungkan hotel. Makanya ada appreciation dari hotel untuk memberikan komplimen. Anak-anak ada ngerti tidak kata komplimen itu? Mungkin ada yang pernah buka-buka di internet, ada lihat kata komplimen dengan artinya. Mungkin Arya mungkin tahu kata komplimen itu apa? Komplimen itu tulisnya komplimen. Saya Pak tahu Pak. Oke, silakan Ibu Arya dipindahkan dulu ke Norin. Baik, silakan. Yang saya tahu yang komplimen itu yang gratis, Pak. Yang mendapatkan itu gratis. Dia diberikan gratis karena mungkin dia bawa tamu banyak, dia punya hubungan dengan hotel, sehingga dia mendapatkan fasilitas komplimen, Pak. Seperti itu yang saya baca. Bagus sekali, Norin. Ini kelihatan Norin nanti kalau tamat dari SMK Suradikara ini, Bapak mengharapkan kamu bisa lanjutkan lagi di pariwisata, diploma atau S1, atau kalau memang ada kesempatan langsung kerja, biarlah kerja dulu sambil kuliah nanti. Oke, terima kasih. Kemudian ya, insya Allah Bapak. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya tadi Mbak dijelaskan atau diinformasikan tentang pembayaran. Ya kan, method of payment-nya. Kalau dalam bahasa Inggris itu pembayaran itu method of payment. Itu di hotel itu istilah method of payment menjadi hal yang sering yang lumrah yang sering digunakan. Jadi anak-anak saya tekankan bahwa ketika kita atau guru menyampaikan istilah-istilah yang ada di hotel, jangan merasa bahwa itu terasing. Jangan merasa bahwa itu menjadi, aduh buat apa ya? Pakai bahasa Indonesia juga bisa. Sorry, tidak bisa. Karena di hotel kamu akan alami, orang akan mengatakan, no show hari ini berapa? No show itu bukan bahasa Indonesia. Method of payment-nya itu apa? Nah, itu. Ada cancel kah bookingan hari ini? Kita ada overbooking dong. Nah, itu.
Nah, arti istilah-istilah ini yang anak-anak harus pahami, belajar, dan Bapak yakin semua materi yang Bapak berikan, ya kan Bapak sudah kasih tahu awal-awal pada saat pertemuan kita yang pertama, bahwa ambil semua itu karena itu yang akan kalian peroleh, itu yang akan kalian lakukan ketika ada di industri. Nah, mengenai method of payment tadi, memang bookingan harus ada bayarnya, kecuali yang tadi Norin sampaikan, ada komplimen itu karena memang ada untung timbal balik antara pihak hotel dengan customer atau tamu. Sedangkan untuk tamu biasa memang harus bayar. Makanya kita ketika menangani reservasi, anak-anak jangan lupa ask about the payment of room booking. Harus nanya tentang pembayarannya. Ya, misalnya begini, nanya ke tamunya, "Sir, how do you settle for your room payment, please?" Atau, "Excuse me, sir, how do you settle for your room booking, sir?" Atau langsung aja, "Are you going to book? Are you going to pay by credit card? Can I have your credit card, please?" Dan seperti itu. Itu rentetan dari contoh bagaimana memberikan speech atau pernyataan kepada tamu atau bertanya tentang pekerjaan kita. Kemudian Bapak lanjut. Keenam, catat data informasi tersebut harus wow. Lalu sampaikan kembali data reservasi tersebut kepada tamu untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan. Nah, tadi disampaikan tentang reservasi form. Jadi ending kita yang terakhir nanti anak-anak seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya. Setelah kalian belajar ini memang kalian harus menunjukkan bahwa kalian paham. Pahamnya dengan cara apa? Dengan cara nanti mengerjakan di LKPD saudara, ya anak-anak, ya tentang formulir reservasi. Jadi nanti Bapak akan lihat, itu menjadi salah satu barometer yang nanti kemudian Bapak menyimpulkan bahwa anak-anak sudah paham dengan materi yang diajarkan. Itu endingnya nanti, ya. Kemudian jangan lupa juga bahwa sebelum kalian menyelesaikan proses percakapan dengan tamu, pastikan bahwa semua informasi yang kalian peroleh dari tamu, kemudian pastikan juga bahwa apa yang tamu minta dan kamu sudah respon dan tamu sudah iya, itu diulang lagi. Ya, make sure. Ya, jadi harus reconfirm. Repeat again, ulangi lagi tentang semua yang sudah menjadi kesepakatan informasi tadi, ya, baik permintaan tamu maupun informasi dari kalian, supaya tamu itu tahu bahwa oh ya, saya nanti setelah nanti tiba di hotel, saya mendapatkan seperti yang diinformasikan, seperti itu. Jadi itu ingat anak-anak, itu sangat penting. Sampaikan terima kasih dan salam penutup. Thank you. See you on the 13th. Ya, ini anak-anak harus ingat ya, tidak seperti kita di Flores ya. Kalau di Endes ini ya coba bilang, saya pulang ya. Saya pulang sudah ya. Nah, kalau di hotel itu jadi mental model seperti itu harus dirubah. Jadi ketika kita berbicara dengan tamu, apalagi lewat telepon, ini tamu ini punya karakter yang beda, punya karakteristik yang beda. Karena setiap negara itu punya karakter yang beda, tapi ada benang merah di sana, ya, yang semuanya paham dan setuju bahwa ketika melakukan percakapan hubungan dengan hotel, ya, dalam hal ini reservation, ya endingnya memang harus mengucapkan terima kasih sebelum kita closing conversation. Harus itu dan wajib. Jadi contohnya seperti tadi, atau misalnya Bapak boleh katakan seperti ini lagi, ya kan? Thank you for booking. Ya, we are looking forward to see you soon. Itu juga boleh. Terima kasih banyak atas kepercayaan Anda atau ya kan untuk memesan kamar di hotel kami. Kami menunggu kedatangan Anda. Seperti itu kira-kira. Nah, itu anak-anak video yang Bapak tayangkan buat anak-anak biar bisa
menjadi bahan ya, bisa berpikir. Karena nanti setelah tayangan video ini, anak-anak nanti saya akan berikan tugas ya, di mana anak-anak harus menjawab pertanyaan. Tapi begini anak-anak, pertanyaan yang akan Bapak ajukan ini ke anak-anak dalam LKPD yang sudah dibagikan itu, ya mungkin ada yang sudah ngelirik-ngelirik. Saya mengharapkan sambil ngelirik, tapi konsentrasi tetap ke Bapak dulu ya tadi supaya dipahami betul. Kemudian nanti Bapak akan berikan dalam LKPD itu seperti anak-anak lihat, itu adalah soal reservation, soal percakapan, conversation, ya. Terus anak-anak pahami, ya. Oh ya, tadi grup pembentukan grup kemarin yang Bapak sudah sampaikan itu, sekarang silakan anak-anak kembali ke grupnya yang seperti sudah sampaikan kemarin. Disimpulkan Pak. Ada 5 orang itu. Setiap grup ada 5 orang. Jadi ini saya bacakan. Ingat waktu Pak. Ya Ibu. Ya kita 3 orang saja deh. Pertama Norin, Dinda dengan Arya satu grup. Kemudian Ekaryasi, Komang, Mulyadi satu grup. Yang grup kedua ya, yang grup pertama tadi Norin, Dinda, Arya grup 1, Ekaryasi, Komang, Mulyadi grup 2, Agung, Putri, Yusni sama Fatma itu grup 3. Ya, silakan kalian lihat soal tugas di LKPD saudara, kemudian kerjakan itu. Saya berikan waktu 10 menit dari sekarang. Siap, Bapak. Baik, Pak. Ya, Pak. Remomori. Baik, anak-anak semua sudah kerjakan tugasnya yang pertama, tugas kegiatan yang pertama? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya. Ibu Arya. Arya sudah selesai dengan grupnya? Sudah ya, Pak. Agung sudah selesai? Belum, Pak. Agung gimana, Agung? Belum selesai, Pak. Masih lagi sedikit, Pak. Baik. Norin bagaimana? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Baik. Coba lihat pertanyaannya di situ, anak-anak. Pak, saya jawab nomor 2 boleh? Boleh, silakan Bu. Ya, saya jawab nomor 2 ya Pak. Ya, silakan. Jadi sesuai dengan pertanyaan Pak Guru, berarti jawaban kelompok kami tidak perlu menanyakan lagi Pak untuk lama tinggal atau length of stay-nya karena sudah tersirat di check out date-nya. Itu saja jawabannya Pak. Terima kasih. Oh iya, betul sekali ya. Pertanyaan itu kan apakah seorang staf reservasi perlu menanyakan tanggal keberangkatan tamu atau check out date Iya, bila Pak. Anda sudah mendapatkan informasi tentang lama tinggal. Betul sekali jawabannya ya, Ekaryasi. Ya. Karena Terima kalau kasih, sudah Pak. ada length of stay kan sudah tahu dengan sendirinya. Tanggal check-in kita udah tahu, terus length of stay sudah tahu berapa night, berarti tinggal aja berapa malam dikurangi tanggal check-in, ya udah dapatlah check out date. Seperti itu. Ya. Iya, Pak. Kemudian Terima kasih. ya. Untuk grupnya grupnya Norin. Grupnya Iya, Norin Pak. itu soalnya Itu tadi yang- itu di situ ya. Ini Iya. keuntungannya. Keuntungan kalau Keuntungannya sudah memesan kamar di hotel. ya sudah karena sudah pasti Pak kita dapat tempat Pak itu. Kesimpulan dari
teman-teman yang menjawab, yang mana kalau keuntungannya itu kita sudah dapat kepastian, yang mana kita tidak ragu-ragu lagi, sudah dapat tempat. Iya, betul. Ya, kemudian yang dari Ibu Agung, ini nomor 1 tadi Bu Agung gimana tadi? Itu pertanyaan itu disebutkan, Bapak ulang saja di sini sudah ada. Bila dalam reservation tertera room included daily breakfast, kamar termasuk makan pagi. Menurut Anda, apakah tamu boleh mendapatkan sebagian uangnya kembali dari pihak hotel bila dia tidak makan pagi? Tidak, Pak, karena sudah terbayar include, jadi tidak bisa dikembalikan lagi uangnya kalau memang room include breakfast, Bapak. Baik, terima kasih. Betul sekali. Jadi tamunya mau makan atau tidak, kalau room included itu artinya sudah termasuk. Ya, jadi breakfast itu dianggap sebagai service. Jadi tidak bisa dipisahkan antara harga breakfast dengan harga room. Itu yang namanya package. Ya. Baik anak-anak, terima kasih. Terus yang coba anak-anak lihat di bawah kegiatan ke... Waktunya sudah lewat sekali, Pak. Baik. Simpulkan. Saya friend memory. Jadi nanti anak-anak yang ketiganya nanti dikerjakan ganti ya, per orang nanti dikumpulkan. Jadi anak-anak dari pembahasan materi hari ini tentang menerima dan mencatat reservasi individu melalui telepon, kira-kira yang bisa ditarik sebagai kesimpulan, saya minta Arya, silakan. Belum paham, Pak. Belum paham ya? Nanti oke, nanti akan Bapak akan bagikan bahan ajarnya, nak ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Mungkin ada yang lain mau berkomentar? Bisa, Pak. Silakan, Bu. Reservasi itu melalui telepon itu supaya kita dapat memastikan kita punya tempat tinggal saat tiba di hotel. Kemudian hotel juga bisa menyiapkan segala sesuatu yang kita perlukan sesuai dengan keinginan tamu, Pak, sesuai dengan keinginan kita. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Bagus sekali Norin, ya tepat sekali jawabannya ya. Itu. Jadi bahwa kita memang harus betul-betul konsen dengan apa yang disampaikan oleh tamu supaya yang dicatat itu sesuai dengan yang diminta. Ya, jadi anak-anak, Bapak mau mengingatkan lagi, jangan lupa tugas individunya ya, nanti kerja di LKPD itu nanti dikumpulkan sore nanti. Ya, by the latest jam 5 ya. Pak. Ya, Pak. Ya. Baik, anak-anak, waktu kita sudah lonceng ini, jadi kita akhiri pertemuan kita hari ini. Untuk yang berikutnya, pertemuan berikutnya nanti kita akan memperdalam proses reservasi dengan menggunakan telepon dan semuanya dalam bahasa Inggris. Jadi kita akan nanti latihan ya actingnya supaya anak-anak bisa paham bagaimana. Ya, saya pikir itu aja dulu anak-anak. Masih ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Saya minta Komang untuk menutup kegiatan pembelajaran kita ini dengan doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Komang sudah menutup proses belajar mengajar kita dengan doa.
Ya, saya ingatkan lagi anak-anak jangan lupa tugas individu LKPD nanti by the latest jam 5. 5 o'clock semuanya sudah dikirim ke rumah. Pak. Terima kasih. Siap, Pak. Terima kasih Pak Sirlius, luar biasa. Silakan Bu Sulfi sebagai komentator pertama. Luar biasa Pak Sirlius. Penampilan hari ini dalam peer teaching. Nah, semua sudah dilaksanakan dengan baik Pak. Cuma satu, waktunya Pak. Bapak kelebihan waktu 10 menit. Jadi, ya. Jadi itu yang sulit dikontrol Ibu. Ya, betul. Apalagi juga materi Bapak sudah ini kan dalam waktu 5 kali 45 menit mau disampaikan dalam 20 menit. Ya. Kompres, Bu. Ya. Tapi dalam praktek nyata nanti Pak jangan sampai seperti itu. Kalau untuk semua langkah-langkah sudah dilakukan, sudah ini dengan baik. Jadi ya mungkin tidak ada komen, hanya di komentar di ininya saya komentari itu penggunaan waktu Pak. Dan tadi sebagian juga karena saya terpental saya tidak mengikuti sebagian. Apalagi pada saat pemberian tugas tadi saya tidak ikut di situ. Ya. Itu Pak. Oke, Pak Sirlius, terima kasih Bu Sulfi atas saran-sarannya. Bagus, memang betul bahwa sebenarnya kalau 25 menit Bapak Ibu itu Pak Sirlius harus selesai pada jam 10:44, tapi sekarang 54 baru selesai, lewat 54 baru selesai. 20 menit juga boleh Pak, 20 menit sampai 25 menit. Jadi itu Pak, itu rentang waktunya. Di tampilan tadi, inovasi, model apa Pak? Pak Sirlius tadi? Discovery learning, Bu. Discovery. Ya, itu berarti memang sudah tergambar implementasi dari sintaks itu. Kemudian Bapak juga sudah menerapkan pembelajaran mendidik dengan pendekatan TPACK, inovasi dalam mengorganisasikan sumber belajar juga itu kita lihat bersama, kemudian mengintegrasikan kemampuan critical thinking dan seterusnya, itu juga sudah muncul. Hanya satu catatan yang sempat saya lihat Bapak, ada kesan Bapak mendominasi interaksi dalam pembelajaran. Jadi tolong nanti pada saat PPL yang sebenarnya, karena itu sudah penilaian, ingat betul-betul pesan saya, jangan sampai pada saatnya nanti lebih mendominasi. Jadi ingat ini adalah pendekatan pembelajaran berbasis peserta didik. Ya, yang lain oke semua, mantap, luar biasa. Ya Pak ya, terima kasih Pak. Selamat, dan selanjutnya adalah